masih ada gejala, kita masih bisa memberikan pertolongan dan kemudian di periode nelur berikutnya, hari berikutnya, yaitu masih bisa mengeluarkan telurnya. Kembali lagi dengan saya Hembri Danun di Klinik Burung yang mengulas tentang seputar kesehatan burung, permasalahan burung, baik burung tangkaran, lolohan, maupun burung-burung lomba. Oke, langsung saja pada topik hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang banyak sekali terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi tentang permasalahan burung betina yang susah mengeluarkan telurnya, yang bisa disebut dengan egg bedding kayak gitu ya. Saat ini memang di bulan-bulan lalu ya, itu khususnya di Jogja itu ataupun Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur itu banyak teman-teman para penangkar yang mengeluhkan burungnya mati saat terkena egg bedding. Kita akan ulas berdasarkan analisa kita di beberapa penangkar dan juga di tangkaran saya sendiri, karena kemarin kita sempat juga ada satu burung warna itu mengalami kejadian egg bedding dan hampir mati. Itu memang karena keteledoran saya juga, karena saya menganggap burung itu belum saatnya bertelur karena dia meneteskan bulu. Secara logika burung itu cuma saya kasih makan seadanya dan akhirnya malah dia bertelur dan terjadilah egg bedding itu. Tapi untungnya burungnya masih bisa kita selamatkan. Nah, kita mau ulas burung yang terkena egg bedding itu. Biasanya burung-burung yang terkena egg bedding ini, dia sebelum bisa dikatakan kalau misalkan dia nelur pertama masih ada gejala, kita masih bisa memberikan pertolongan dan kemudian di periode nelur berikutnya, hari berikutnya, dia itu masih bisa mengeluarkan telurnya. Tapi kalau burung kondisinya memang sudah tidak memungkinkan, di saat telur pertama pun dia sudah tidak kuat. Nah, ciri-ciri burung yang mengalami egg bedding seperti itu, biasanya dia akan di bawah dan sayapnya akan mengembang seperti ini. Dia seperti lemes, bulunya gembung kayak gitu, itu seperti lemes. Kalau teman-teman sudah melihat gejala seperti itu, lihat di glodoknya dia bertelur apa belum. Kalau belum ada telur, berarti burung ini sudah bisa dikatakan dropnya itu sudah benar-benar keterlaluan lah, udah agak parah kayak gitu ya, karena baru telur pertama pun dia sudah mengalami egg bedding. Biasanya terjadi itu di telur kedua ataupun telur ketiganya. Sebetulnya untuk kasus-kasus egg bedding itu akan tidak terjadi ya, kalau kita memberikan asupan yang bagus seperti vitamin A, D, E. Tapi biasanya dia itu karena vitamin D-nya, D3-nya itu kurang kan dalam tangkarannya. Jadi asupan dari sinar matahari itu memang tidak cukup. Walaupun ada tapi masih kurang cukup ya mungkin. Itu salah satunya. Jadi D3 ini kan fungsinya adalah untuk memproses kalsium yang masuk ke dalam tubuh melalui proses cerna, kemudian jadi nutrisi. Dia yang mengolah itu adalah D3 itu. Makanya kalau D3 kurang, maka dipastikan asupan untuk
kalsiumnya akan jadi berkurang. Akhirnya telurnya akan jadi lembek. Kemudian saat keluar, karena telurnya sangat lembek, di buritan tempat dia keluar telur itu, akhirnya dia akan lengket di situ dan susah untuk keluar. Itu salah satu faktornya, walaupun masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi burung itu terjadi egg bedding. Contohnya di saat-saat situasi seperti ini ya, seperti ini yang cuacanya itu sangat panas sekali, sehingga mengakibatkan kondisi burung itu tenaganya itu habis. Nah, kalau karena tenaga atau kondisi burung nggak fit karena tenaganya itu hilang ya, habis, karena di saat dia mengeluarkan telur pertama dia sudah mengejang kayak gitu ya, sudah agak sulit ini mau keluar itu, tapi akhirnya dia berhasil keluar. Tapi biasanya burung terus akan seperti lemes kayak gitu. Nah, nanti di hari berikutnya dia akan ngelur lagi. Nah, itulah rawan-rawannya di mana burung bisa berisiko terjadinya telur yang susah keluar. Nah, di sini saya mau membagikan tips saya bagaimana memberikan pertolongan bagi burung yang terkena sakit egg bedding ini. Yaitu pertama, segera tangkap burungnya. Kita nggak usah berpikir telurnya nanti yang mengerami siapa dan lain sebagainya, itu kita pikirkan belakangan. Yang penting kita selamatkan dulu burungnya, seperti itu ya. Tangkap burungnya, kita siapkan sangkar, dikerodong, tempatkan di tempat yang tenang, kemudian dikasih lampu agar tubuhnya hangat. Karena pemberian lampu ini fungsinya adalah untuk menjaga supaya otot dia itu tetap mengalami kehangatan dan dapat berfungsi dengan baik. Itu fungsi lampu. Dan fungsi kalau burung diberikan tempat yang nyaman supaya dia itu lebih rileks gitu ya, psikisnya itu lebih nyaman. Nah, kalau untuk burung-burung yang kasus egg bedding seperti itu, kalau saya pribadi, saya itu memberikan pertolongannya seperti ini. Jadi burungnya langsung kita tangkap, kemudian saya menggunakan sebuah produk, di mana produk ini itu kandungannya sangat bagus. Sebetulnya produk ini bisa untuk mencegah agar burung itu tidak terkena egg bedding sebelum pemberian, sebelum dia mau telur kayak gitu ya. Tapi ini bisa digunakan untuk burung-burung yang mengalami egg bedding. Nah, ini apa itu produknya seperti ini, nggak kelihatan ya. Ini namanya Stamina Up. Jadi Stamina Up ini di sini ada vitamin A, D, E, dan vitamin untuk sistem otot dan saraf dia yang sangat bagus. Vitamin ini bekerjanya sangat bagus untuk sistem otot dan saraf dia. Jadi pemberian Stamina Up ini adalah untuk memberikan asupan energi secara cepat kayak gitu ya. Jadi burung yang terkena egg bedding, saya langsung akan berikan ini ke paruhnya minimal 5 tetes. Setelah kita berikan 5 tetes ini ke paruhnya, tapi hati-hati ya, jangan sampai tersedak. Jadi kita berikan ini. Kalau di rumah itu kita sudah siapkan seperti obat ini ya, tapi kalau misalkan nggak ada obat ini, bisa menggunakan seperti minyak apa itu minyak goreng yang masih baru ya, atau
minyak ikan, itu juga bisa. Jadi kemudian habis ditetes, kita lihat di duburnya atau tempat dia mau mengeluarkan telur itu, kita olesi dengan minyak goreng ataupun minyak ikan, karena itu kan licin ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita itu memakai ini namanya mikrolak cair, bisa didapat di apotek ya. Di apotek kita bisa mendapatkan ini. Kalau kita punya ini mikrolak itu lebih bagus. Jadi ini tinggal dibuka tutupnya seperti ini, kemudian di duburnya kita, misalkan ini duburnya, kita letakkan tepat ini di di tempat lubang duburnya itu, langsung kita pencet ini dipencet kayak gini, nanti akan keluar cairannya. Entah itu nanti bisa masuk ataupun tidak apa-apa, yang terpenting ini coba dimasukkan saja secukupnya. Kemudian di bagian dubur itu kita rangsang dengan ujungnya ini, kita rangsang kayak gini. Nanti duburnya itu pasti akan empot ayam kayak gini ya, kayak gini. Nah, megar mingkup, bahasa Jawa ini megar mingkup. Jadi empot ayam kayak gitu. Kita rangsang kayak gitu. Kita rangsang seperti itu supaya sistem otot dalam sekitaran dubur dan di buritan itu mau bergerak ya, untuk merangsang telurnya itu supaya mau keluar. Ini diberikan sekali itu, kemudian sudah lepaskan dia di sangkarnya. Nah, nanti biasanya dia akan keluar beberapa, mungkin 1 jam atau 2 jam, bahkan belum mau keluar. Nah, kalau belum mau keluar, diharapkan berikan ini lagi, tetes lagi, 3 tetes ataupun 5 tetes lagi, karena ini fungsinya adalah untuk memberikan asupan tenaga supaya dia kuat untuk mendorong telurnya itu keluar. Jadi mikrolak dan stamina up ini sangat penting kalau kita punya burung kesayangan, burung betina kesayangan. Itu saya rekomendasikan vitamin ini, sangat bagus banget untuk pertolongan, untuk egg breeding. Semenjak saya menggunakan ini tidak pernah gagal, walaupun sebetulnya di tangkaran saya itu jarang sekali terjadi egg breeding kalau kita nggak, misalkan memberikan asupannya yaitu tepat gitu loh, tepat sasaran, tepat pada waktunya. Nah, setelah itu burung kita keluarkan ya, kembali lagi ya, kita masukkan ke dalam sangkarnya yang dikasih lampu 5 watt itu ya. Kalau saya kerodongnya memang saya buka separuh saya buka saja, masukkan ke sangkar kotak, udah kasih itu, biarkan saja. Nanti kalau dia sudah keluar itu biasanya burungnya akan lincah. Tapi bagi teman-teman yang burungnya sudah keluar telurnya dan burungnya lincah, itu jangan langsung dimasukkan ke dalam kandangnya. Biasanya karena ego kita, kasihanlah, biar dia itu mau nelur lagi ataupun mau mengerami telurnya kayak gitu, mendingan nggak usah kalau saya. Jadi kalau untuk burung-burung seperti itu, kalau dimasukkan lagi tanpa pengkondisian lagi, dia akan mengalami hal yang sama di saat periode berikutnya. Karena bagi saya burung-burung seperti itu yang mengalami egg bedding itu adalah burung yang kurang kondisi, baik tadi kurang asupan nutrisi yang cukup, bukan EF saja ya, karena nutrisi-nutrisi yang dia diperlukan dalam di
burung kita itu, betina itu, nggak cuma dari faktor EF saja, karena ada kandungan-kandungan lain yang dia butuhkan tapi memang tidak terdapat di asupan EF yang kita berikan sehari-hari. Nah, kita setelah burung mengalami egg bedding itu dan dia sudah mulai sehat ya, itu baiknya kita jemur-jemur dulu 1 minggu ataupun 10 hari, kemudian berikan vitamin yang cukup, bebas yang ada kandungan A, D, E kalau bisa ya. Nah, setelah dia melalui proses pengondisian baru boleh dimasukkan. Jadi saran saya pakai mikrolak ini sangat bagus dan cocok. Jadi kita wajib menyimpan ini di kulkas supaya sewaktu-waktu jika burung kita mengalami masalah kita sudah siap kayak gitu ya. Dan apalagi yang saya rekomendasikan ini Stamina Up. Stamina Up ini ada di online ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Ini vitamin ini sangat bagus. Jadi saya akan sedikit mengulas tentang vitamin ini. Biasanya kalau saya untuk burung-burung yang mau menelur gitu ya, jadi misalkan dari kita panen anakannya, biasanya kan mungkin 8 hari, ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, itu kan enggak sama masing-masing burung. Itu sebelum dia mau menelur, saya akan kasihkan ini di 2 hari H-2 ataupun H-3 sebelum dia nelur, sehari sekali, kasih aja 3 tetes melalui mungkin Hongkong, bisa juga Kroto dan lain sebagainya. Kalau nanti itu masuk vitamin Stamina Up ini, kita pastikan burung itu sudah memiliki energi ekstra. Karena saya sudah menerapkan ini di burung saya yang sering banget mengalami egg bedding karena memang tidak saya ambil ya. Jadi begitu dia nelur, itu langsung dia bulunya kayak burung sakit kayak gitu. Terus tak kasih ini di Kroto ataupun di Hongkong dia, setelah dia makan nanti dia akan langsung cepet banget itu prosesnya. Ini prosesnya cepet banget. Nanti periode berikutnya dia akan telurnya akan keluar lagi karena memang sudah tercukupi dari vitamin ini. Jadi ini sangat bagus untuk burung-burung yang sering mengalami egg bedding ya. Nanti kalau dia sudah dikasih ini, biasanya telurnya keluar tapi dia mungkin agak ngembang sedikit kayak gitu. Terus berikan lagi ini biar besok dia punya tenaga atau cadangan tenaga untuk mengeluarkan telurnya. Jadi seperti itu kalau saya ya. Terus vitamin ini, Stamina Up ini kalau dimakan si pejantan juga akan bagus sekali, apalagi diberikan saat masa kawin. Karena burung-burung yang kawin itu untuk burung ya, dia tidak bisa seperti ayam. Sekali ngawin, 1 kali ngawin, dia tidak bisa mengisi beberapa banyak telur. Jadi burung butuh kawin beberapa kali. Makanya kalau kita punya burung pejantan, biasanya kalau di poligami ya, di betina 1 dia telurnya isi bagus, di betina 2 isinya masih bagus, tapi ada juga yang biasanya di telur ketiga, itu di betina ketiga dia biasanya mengalami ngisinya cuma 1. Karena memang tenaganya habis, atau bahkan di betina ketiga dia tidak ngisi sama sekali. Itu biasanya tenaganya itu udah habis. Jadi burung kawinnya itu nggak bisa berkali-kali. Maka Stamina Up ini recommended banget buat pejantan yang di poligami
ataupun buat betina yang mencegah supaya tidak terjadi egg beating. Jadi bagi teman-teman yang punya burung bagus, burung mewah-mewah ya, yang terhannya bagus, sebaiknya menyiapkan 2 vitamin ini. Satu vitamin stamina up, seperti ini vitamina. Seperti ini ya, stamina up. Tidak ada gambar burung ataupun apa. Kemudian mikrolak. Kita siapkan ini di rumah. Oke, pembahasan saya yang sangat panjang lebar ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, agar tangkarannya bisa terhindar dari masalah, dan sukses selalu buat kalian semuanya yang melihat video ini. Dan bila ada kata-kata yang nggak berkenan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.